Kami mau berharap kepada tuntunannya. Kami mau berharap kepada berkat-Nya. Kami mau berharap pada jalan keluarnya. Sehingga segala pergumulan yang saat ini sedang kami jalani, sekalipun kami tidak pasti akan seperti apa berakhirnya, tetapi kami mau berpegang kuat kepada Yesus yang firman-Nya mau kami renungkan saat ini. Mari ajari dan bimbing kami, ya Bapa, di dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Ada satu ayat dari Kejadian pasal 6 ayat 22 akan kita baca sama-sama, cuman satu ayat, jadi kita baca bareng-bareng 3, 2, 1. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan. Selamat menjelang siang, salam sehat, shalom. Kita kan kalau terbiasa kan dengar kalimatnya apa? Segala sesuatu indah pada waktunya. Saya enggak. Bikinnya kayak gini aja. Ya, ini sampai saya bikin kaosnya. Saya sampai bikin kaos. Mungkin kalau saya udah pensiun jadi pendeta, kali saya jualan kaos kali ya. Lagi demen banget jualan, lagi demen banget bikin kaos. Dapat temanya dapat banget nih di hati, srek gitu, langsung pesen kaos, bikin. Ya, jadi saya dapat banget kalimat ini ya. Jadi segala sesuatu tidak indah. Makanya kita merenungkan sama-sama ya. Oke, biasanya kita akan bikin yang mana yang kita pilih, tolong dipilih ya. Ini nggak ada benar, nggak ada salah, dua-duanya boleh, oke? Tapi pilihnya satu aja ya. Kita akan lebih milih mana kalau mau masuk perguruan tinggi lewat jalur bimbel apa jalur ordal? Gak apa-apa, gak ada yang sujon di sini, ya kan? Boleh, mau jalur ordal. Lah kalau yang punya kakeknya, ya masuk lah ya kan, udah capek-capek kakeknya bangun kampus, masa cucunya nggak masuk ya kan, nggak usah bimbel-bimbel, udahlah sebut nama kakek 3 kali masuk. Oke, jadi boleh bimbel, boleh ordal. Kita akan lebih milih mana kalau pas lagi tahun baruan atau kalau nggak Valentinan gitu ya, kan ada tuh kado-kadoan gitu kan ya. Nah waktu tuker kado kita pengen metode yang mana, yang tukeran kita lihat bener orangnya atau yang undian. Jadi kalau orangnya kita dia kasih kaos kaki lagi gitu ya, atau undian kita nggak tahu ini siapa, begitu pas lihat kaos kaki siapa nih, lihat tampangnya ini siapa yang biasanya ngasih kaos kaki, yang mana kaos kaki apa tuker kaos kaki, undian apa tukeran? Oke, boleh undian, boleh tukeran, boleh. Berikutnya, kalau kita lagi kepengen nongkrong di kafe ya, kalau kita kepengen nongkrong di kafe, itu kita akan memutuskan untuk udah nggak apa-apa di sini aja gitu. Itu berdasarkan review, tahu review ya, omongan orang gitu loh, berapa bintang gitu, ya kan? Atau kita masuk aja lah, pokoknya jajal aja lah. Mau nanti kayak mana, mau macanya rasanya kayak lumpur, pokoknya hajar aja dulu. Ya, pilih yang mana, review apa experience, pengalaman apa review? Ya, mama nggak mau rugi. Uang yang kita keluarkan harus sepadan. Kalau bapak-bapak mah hajar aja, udah lapas nih kayak gini, udah hajar aja. Oke, ya. Jadi kenapa saya minta kita untuk milih hal tadi dan saya bilang jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Silakan pilih jawabannya karena saya mau ngasih tahu poin bahwa otak kita itu bekerja, dia hanya mau memilih yang pasti. Oke. Itu sebabnya kenapa kalau pernikahan kita tanya-tanya itu anak siapa, ya kan? Kan kita nggak sembarangan anak datang terus bawa-bawa anak orang terus mak mau kawin, ayo udah kawin besok kan enggak? Tanyain dulu kan anak siapa, bobot, bibit, bebet ya kan? Kalau di bagi orang Batak ada yang namanya pariban. Pariban itu dari keluarga mamanya. Nah itu benar tuh udah, jadi udah nggak usah diusut-usut lagi anak siapa gitu. Ya karena semuanya jelas. Otak kita berpikir kita hanya mau yang pasti. Oke, ingat ya, kita terbiasa otak kita bekerja untuk hal yang pasti, memilih hanya yang pasti aja. Jadi kalau ada yang belum yang buat yang masih bujang-bujang, kalau ada yang belum, dia kok udah lama jalan bareng tapi nggak pernah nembak, udahlah siapa aja yang nembak duluan itu aja yang kita kawinin, ya kan? Daripada nunggu yang ini nggak pasti-pasti, siapa tahu cuman menjaga jodoh orang ya kan, kita nggak tahu. Oke, jadi kenapa sampai otak, ingat ya. Otak kita bekerja hanya untuk ketika dia hanya mau memilih yang pasti. Oke? Nah, sekarang masalahnya adalah yang Nuh itu tahu rasanya. Ya. Bikin kapal
terus diparkirin. Ini saya bikin gambarnya itu, saya ininya itu rumah ukurannya 10 kali 10. Gede betul, berarti gede dong, ya kan? Rumahnya 10 kali 10. Kapalnya itu setinggi rumah 3 lantai. Oke, bisa dibayangin rumah 3 lantai, bisa ya. Setinggi rumah 3 lantai, panjangnya 225 meter. Gede nggak? Banget. Sekarang bayangin rumah 10 kali 10, di sampingnya ada kapal segede gaban parkir. Oke, nggak tahu itu buat diapain. Ya, ditambah lagi kan gini, Tuhan bilang bukan dari Allah minta Nuh untuk bikin kapal. Allah kasih kesempatan 120 tahun untuk manusia bertobat. Oke, 120 tahun. Nggak tahu nih kapal jadinya kapan, nggak tahu berapa lama dia bikin kapal. Udahlah kita bikin setengahnya aja lah, ya. Kalau memang 120 tahun, udahlah buat bikin ini karena nggak ngambil material, semuanya dibikin sendiri, nggak pesan-pesan material gitu ya. Bornya juga bornya bikin sendiri, semuanya bikin sendiri. Oke, jadi ini kapal kan gede banget ya, 225 meter. Berarti udahlah 60 tahun lah, setengah aja coba. Lah 60 tahunnya kan Nuh nggak tahu ngapain. Itu kapal diparkir aja di samping rumah, untung nggak dikiloin sama tetangga. Lah kan nggak tahu buat apaan. Kebayang nggak kalau dia punya tetangga yang rese? Ya kan tiap hari ditanyain, Nuh, gak diinin aja, dikiloin aja. Itu buat apaan? Nuh mau jawab apa? 1 tahun pertama masih bisa, disuruh sama Tuhan. Oke, tahun kedua masih bisa, disuruh sama Tuhan. Berikutnya anaknya nanya, Pak, kata teman saya itu buat apaan? Dijual. Iya kan? Siapa yang mau test drive? Test drive-nya di mana? Orang kapal? Ya, perkara mobil, gak usah kapal yang 225 meter. Mobil tuh panjangnya berapa sih? Ya nggak tahu lah ya, pokoknya kayak gitulah ya mobil ya. Mobil aja nyucinya susah kan? Saya nyuruh anak saya di awal, Mak, beliin aku ini nih, Mak. Apa sih namanya yang semprotan mobil itu loh? Mulai dari selang, dari awal dari selang ya. Dari selang, kok nggak nyuci sih? Selang mah susah mah, ya kan? Susah bikin, kalau selang semprotnya alah airnya pelan. Mak beli yang ini, Mak. Udahlah belilah itu yang semprot cut gitu tuh. Yang kalau kena badan sakit bener ya kan? Udah dibeliin, kagak dicuci juga. Tetap aja kalau ke dokter, ke pom bensin, ke cucian mobil. Itu cuman mobil. Apalagi mobil yang panjangnya 3 meter lah palingan. Apalagi kapal 225 meter. Mulai dari sana sampai sini udah maghrib. Ya kan? Nyuci subuh, bangun jam 4, sampai belakang, balik lagi ke depan. Kan gak bisa satu sisi, kan satu sisi sini ya kan? Dari pagi sampai jam 12. Sisi sebelah sana dari jam 12 sampai kan maghrib kelar-kelar. Nyuci kapal loh, bukan main-main. Oke, bisa dibayangkan betapa Nuh hidup dalam ketidakpastian. Keluarganya hidup dalam ketidakpastian. Indah gak kayak gini? Indah gak penampilan kayak gini? Enggak. Kalau itu tanahnya Nuh. Lah kalau bukan tanahnya dia, apa gak didatengin RT? Pak, ini kapal bisa diparkirin tempat lain gak? Soalnya yang punya tanah udah protes, kan bisa aja. Oke, yang Allah kasih apa? Detail, hanya detail bahtera doang, detail bahteranya doang, ukuran bahteranya. Allah nggak bilang nanti habis itu nanti bahteranya bakal begini begono, enggak. Cuman dikasih tahu, Nuh panjangnya sekian, tingginya sekian, ya nanti di dalamnya bikinnya kayak gini ya, begitu doang kan. Nuh udah bisa ngebayangin tetangganya bakal kayak apa, ya kan? Kan yang namanya tetangga itu adalah maut, ya kan? Iya dong, kita tinggal di dalam rumah nggak pernah keluar kerja karena WFH. Tetangga bilangnya kita melihara tuyul. Kita keluar kerja namanya pejuang rupiah, keluar pagi mungkin juga pulang pagi gitu ya. Dibilang kita kerjanya nggak bener. Emang tetangga serba salah. Iya, kebayang nggak Nuh bikin kayak gini terus tetangganya ngomong bicaranya kayak mana? Nuh itu nggak salah bikin kayak gitu, buat apaan? Mau hujan dari mana bos? Lagian kalau hujan, saya juga nggak tahu ya. Saya waktu itu belum ada waktu Nuh bikin bahtera, ya kan? Jadi yang nggak tahu itu bahteranya waktu itu. Mohon maaf jadinya kemana-mana ya. Saya nyusahin banget gak sih? Enggak ya, oke. Ya, jadi mungkin aja Nuh sambil orang juga mungkin waktu lagi nanya sama Nuh, lagian ya kalau emang hujan banjir. Masih jauh banget bos, itu di bawah. Lah bahteranya di sini. Gimana bahtera itu belayarnya gimana? Kalaupun ada laut deket-deket situ, gimana nariknya? Itu bukan benda kecil.
Papa saya punya perahu yang cuman panjang kayak gini doang nih perahunya, ya kan? Cuman perahu single yang buat satu orang gitu ya kan. Itu juga tariknya susah. Itu udah parkir di pasir loh. Tarik ke lautnya susah, apalagi dari gunung. Oke, kebayang ya. Nuh menghadapi pertanyaan bukan saja dari dalam dirinya, tapi juga orang-orang di sekeliling dia. Ketidakpastian melemahkan. Oke, rasa tidak pasti itu melemahkan. Bakal keterimanya di SMP 20 apa di mana nih, doa banyak-banyak. Saya juga bingung nih, doa banyak-banyak sama doa sedikit kayak mana bedanya. Ya, belum pernah. Doa sedikit tuh kayak gimana sih juga nggak tahu. Doa banyak kayak gimana nggak tahu, pokoknya yang penting masuk 20. Ya kan? Ketidakpastian itu melemahkan. Dan itu yang mungkin saja terjadi sama Nuh selama itu. Tetapi hebatnya adalah sekalipun begitu tadi ayat yang kita baca, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Nggak dikurang-kurangin. Ya, alah ini mah 225 meter, duh panjang banget, udahlah 200 meter aja, agak kecilan dikit nggak repot kalau nyuci, enggak. Pernah nonton itu nggak ada video inilah ilustrasi lah. Ada orang-orang dibagiin salib gede ya kan. Masing-masing suruh pikul gitu kan. Lah adalah anak muda, pas dia bawa oh ya pembagian salib, oh ya udah ayo pikul. Pas pikul, alah ini salib gede banget. Alah potong aja dulu ujungnya dikit ya. Dia potong ujungnya dikit. Di bawah jalan masih berat. Pokoknya semua perjalanan itu dia potong sampai akhirnya salibnya tinggal kecil kayak liontin. Seneng dia, ya kan? Ah ini cukup nih, segini nggak berat. Dia lihat orang lain, makanya potong biar kecil kayak gini, nggak susah bawanya. Bener, nyampe di ujung ada jurang. Salibnya dipakai buat jadi jembatan. Dia doang gak nyebrang. Kan kadang-kadang ketika kita merasa tidak pasti, ini buat apaan sih? Kita akan berpikir apa? Akalin biar gampangan. Dibikin gampang, dipermudah lah dibikin. Tapi Nuh dia melakukan persis seperti yang Allah minta. Gak dikurang-kurangin. Sekalipun mungkin kerepotan. Sekalipun nyucinya mungkin susah. Oke. Nah sekarang. Beberapa detail ya, beberapa ukuran atau beberapa perintah. Jadi Allah kasih Nuh perintah itu nggak sekaligus di awal. Oke, ingat ya, Allah kasih Nuh perintah nggak sekaligus di awal. Kasih dulu satu, ya kan? Habis itu kasih lagi. Kan dari awal kan Allah nggak bilang gini, Nuh bikinin kapal ukurannya segini-segini. Nah terus nanti ya Nuh ya, nanti di sebelah sini tuh ada kandang buat si macan. Nah sebelah sini kandang buat jerapah. Nah sebelah sini tuh kandang buat curut. Nah sebelah itu kandang buat, enggak kan? Nuh hanya disuruh untuk bikin petak-petakannya aja kan. Sekarang coba kalau Allah langsung kasih tahu, nah Nuh itu nanti buat ini. Kebayang nggak sambil dia bikin tuh kandang dia mikir gini, kandang singa di sini kan ya. Oke. Terus sebelahnya mau ditaruh apa? Jerapah. Nah nanti kalau si jerapah pas nunduk gini, dihap kepalanya sama si macan. Terus nanti kuda Nil sebelahan sama curut. Lah kalau kuda Nil duduk, kan curutnya mati. Itu sebabnya Allah kenapa Allah ngasihnya tahap demi tahap demi tahap, nggak satu kaligus. Supaya apa? Supaya Nuh bisa fokus untuk menjalani hanya tahap demi tahap. Allah sedang menjaga Nuh supaya Nuh gak harus memikirkan apa yang belum waktunya untuk dipikirin. Berarti Allah lebih hebat dari psikolog, psikiater karena Allah kasih tahap demi tahap. Yang nanti mah yang belum kejadian mah gak usah dipikirin dulu. Yang di depan mata aja dulu. Kayak anak kecil yang dia nanya sama mamanya, when I was just a little girl, I asked my mother, what would I be? Will I be pretty? Will I be rich? Terus mamanya bilang apa? Que sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, ya kan? Tahap demi tahap yang belum waktunya untuk dipikirin, gak usah dulu.
Pikirin yang ada di tahap-tahap ini aja. Bapak Ibu, ini poinnya. Point of view, sudut pandang bahwa segala sesuatu mau dipaksain kayak manapun tidak akan indah kalau belum pada waktunya, itu nolong kita banget. Nolong kita untuk tidak memaksakan kehendak. Ya, belum bisa ngambil rumah, belum bisa ngambil mobil, belum bisa ngambil motor, belum bisa punya anak, gak usah maksa. Belum bisa punya cucu, jangan dipaksa anaknya buat punya cucu. Nanti dititipin ke kita juga. Lah iya dong, kita maksa tiap hari, mama pengen punya cucu nih. Tetangga kalau arisan udah pada nanya, wah anaknya udah kawin berapa lama kok belum pada punya cucu gitu ya. Giliran, ya udah mak nih cucu nih jagain, nah kan jagain. Kalau emang belum waktunya, jangan memaksakan kehendak. Oke, gak usah kepo. Pergilah cari tahu, ya nanti besok ini apa garis tangan. Mohon maaf ya, saya juga kadang-kadang suka jadi kepo. Tuh orang kok bisa ya tahu garis tangan, kapan kayanya ya? Ada nggak ya garis yang buat kaya ya? Terus nanti kalau nggak kaya-kaya kayak mana? Kan kayanya gara-gara kerja, karena nabung, bukan karena garis tangan. Ada lagi, ya bawa ke sini aja garis tangannya diubah. Aduh mohon maaf. Tapi nggak usah kepo tentang masa depan lah. Kalau kita mau supaya nggak kepo, ini pemahamannya. Segala sesuatu tidak akan indah kalau belum waktunya. Nggak usah juga coba-coba. Siapa tahu berhasil. Kalau belum waktunya, mohon maaf, nggak akan indah. Ya, jadi nggak usah pikir yang indah itu, jangan. Itu nanti kalau udah waktunya. Kalau belum waktunya nggak usah dipaksa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini. Sama seperti Bahtera Nuh yang segede gaban itu, waktu diparkir di rumahnya Nuh, indah gak? Gak indah. Si Nuh dibully gak sama tetangga? Dibully. Anak-anaknya susah gak ngejawab pertanyaan teman-teman gengannya? Susah. Nuh diragukan. Dan Nuh berhadapan dengan kondisi tidak pasti. Itu bertentangan sama otak loh. Otak kita tadi bekerja dengan cara yang pasti-pasti aja. Dan Nuh harus berhadapan dengan situasi tidak pasti. Tapi dia mau berusaha untuk kepo? Enggak. Dia mau berusaha untuk memaksakan kehendak? Enggak. Dia mau berusaha untuk coba-coba? Enggak. Dia tunggu sampai waktunya tiba, karena kalau waktunya belum tiba, tuh kapal parkir di samping rumah, enggak indah. Bapak Ibu Saudara, sama seperti Bahtera Nuh tidak indah. Waktu belum turun hujan, saya mau kasih tahu ini. Anak-anak yang belajar, emang belajar tuh gak indah. Kata siapa belajar indah? Orang lain mah enak jalan-jalan, kita mah disuruh belajar. Ngapalin segala macam, segala rumus diapalin. Kayak kita nanti kerja pakai itu rumus aja, tapi emang gak indah. Belajar sampai pagi. Ya kan, gak bisa ini gak bisa itu, hidupnya belajar melulu. Emang gak indah sampai kemudian kita terima hasilnya. Indah gak? Indah. Ya, sama seperti Bahtera Nuh tidak indah waktu hujannya belum turun. Demikian juga disiplin orang tua itu gak indah. Saya angkatan yang dididik pakai didikan VOC. Oke, sebutin aja apa alat pukul apa yang gak kena di badan. Selang yang berapa mili, ada semua. Selang akuarium jadi, selang buat cuci baju jadi, ranting, lidi. Ngajarin matematika kan 1 tambah 1 air mata. Iya kan? Tiap kali salah jobs, lolos di rumah, gak lolos di sekolah. Guru zaman dulu mas sadis, dihajar pakai penggaris kayu, sampai patah-patah di badan, penggaris kayu. Ya, makanya sekarang kalau ditanya gurunya dulu namanya siapa, nggak tahu. Orang gurunya sadis. Kalau ke gereja, astaga, mama saya kalau udah ke gereja, kan namanya masih kecil kan masih sering lari-lari ke sana kemari gitu ya. Terus cubit ya kan, andalannya dia cubit kan. Nah, cubit itu ada level kesakitannya. Oke, kalau ukurannya kayak gini, itu nggak sakit. Oke, jangan dia mulai makin kecil.
Begitu dia makin kecil, itu makin sakit. Sampai ketemu kuku. Kalau cuman kuku aja nggak apa-apa, biasanya muter. Nah itu sakit banget. Ya, keluar dari gereja bukan bawa sukacita, bukan bawa pengharapan, bukan bawa penghiburan, kulit lepas. Ya, anak sekarang mau dibikin kayak gitu udah kepengen lapor Komnas Anak. Baru juga kayak gitu. Ya. Saya dulu sampai mikir gini, bener di Papua, kan saya kecilnya di Papua ya. Di Papua itu kan banyak misionaris ya. Itu saya kalau udah lihat rumahnya misionaris, pengen lari ke situ aja biar diangkat anak gitu. Ntar dibawa pergi ke Belanda kek, kemana, ke Jerman kek, ke apa kek. Yang penting jangan di sini dihajar mulu perasaan. Di rumah lolos, di sekolah nggak lolos, di sekolahnya lolos, di rumah nggak lolos. Ya, mau model kayak anak-anak sekarang lapor orang tua gitu ya. Kalau gurunya ngapa-ngapain dia di sekolah lapor orang tua. Terus orang tua ke sekolah ngamuk-ngamuk ke guru. Dulu nggak ada. Coba lapor ke sekolah, lapor ke orang tua. Tadi di sekolah gurunya gini-gini, ada dihajar. Emang bikin salah apa kau waktu di sekolah? Sampai kayak gini, buah, nah kena lagi. Ya, maksud hati pengen ngadu. Makanya dari dulu anak-anak zaman dulu beruntung masih hidup loh sekarang angkatannya. Nyaris hilang. Ya, tapi sekarang kita baru tahu. Waktu kita udah dewasa kita tahu. Dunia mau sejahat apapun, kita akan ngikutin kata-kata emaknya si Jumbo. Apa mak? Sedikit demi sedikit engkau akan berteman pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Usah kau takut pada keras dunia. Gak usah takut sama kerasnya dunia. Dan itu karena disiplin orang tua. Coba kalau dulu orang tuanya apa aja diturutin, apa aja diturutin. Datang ke kampung Melayu nangis. Iya kan? Saya di kampung Melayu waktu masih kuliah di kampung Melayu gaya. Saya udah dikasih tahu kalau di Jakarta itu kalau pakai apa namanya ransel itu jangan di belakang, harus di depan. Ya kan? Nah, gaya-gayaan. Saya pikir masih kayak di Ambon. Karena saya remajanya di Ambon. Ya, pakai ransel. Kayaknya kok ada yang berat, apa yang berat? Pas lihat ada yang lagi masukin tangan, ciang bolong. Luar biasa kampung Melayu ya. Zaman dulu ya kan. Ini ngintilin kok berat. Pas lihat lah ya. Akhirnya sejak saat itu pindah ke depan. Oke, gak takut sama kerasnya dunia. Disiplin orang tua waktu kita ngerasain emang gak enak. Tapi begitu kita dewasa kita tahu itu indah. Oke, jadi kita nggak bisa dendam sama orang tua. Kalau dia dulu nggak kayak gitu, nggak jadi apa-apa kita sekarang. Indahnya baru terasa sekarang. Oke, jadi anak-anak yang maunya papa mamanya tuh yang lembut, yang manis, yang ini, siap-siap aja kau. Dunia keras sayang. Oke, biarkan papa mama menghajarmu daripada dunia yang menghajarmu. Ya, indahnya nanti kok. Berikut, sama seperti Bahtera Nuh tidak indah waktu belum turun hujan. Kerja jujur indah nggak? Kita kalau kerja jujur indah nggak? Nggak indah. Orang bisa beli ini, itu kita nggak bisa. Orang bisa ini, itu kita nggak bisa. Kerja jujur, lempeng, lurus, nggak indah. Tapi waktu kita berhasil karena kita kerja jujur. Tidur bisa nyenyak nggak? Nyenyak lah. Gak kepikiran, aduh nanti tahu-tahu lagi pas tidur ditangkap, lagi pas tidur ada yang datang, lagi pas tidur nanti tahu aduh siapa sih yang udah mulai ngorek-ngorek ini nih proyek yang kemarin, aduh jadi deg-degan, ya kan? Gak indah hidup. Emang waktu lagi dijalanin gak indah. Tetapi begitu kita sudah berhasil, semua bisa dilewati, itu akan menjadi cerita yang indah. We call it iman. Kita menyebutnya iman. Kita menyebutnya faith. Oke, percaya bahwa segala sesuatu tidak indah kalau belum waktunya. Kita menyebutnya sebagai iman. Iman untuk apa? Untuk menunggu sampai waktunya tiba. Karena begitu waktunya datang, begitu waktunya tiba, kita baru bisa, iya, ternyata indah banget. Nuh juga gitu. Dia masih gak ngerti begitu mereka semua sudah di dalam kapal, udah ditutup, dia masih belum bisa ngerti gimana caranya kapal ini mengapung.
Tetapi begitu hujan mulai turun, Nuh mulai bisa melihat, ternyata di sini keindahannya. Kita memerlukan iman untuk menanti, untuk percaya dan menanti sampai waktu itu tiba. Kita nggak akan maksain kehendak, karena kita tahu walaupun kita memaksakan kehendak itu tidak akan menjadi sesuatu yang indah, karena waktunya belum tiba. Jadi saya mau sampaikan kepada semua Bapak Ibu, selamat percaya Tuhan. Percaya Tuhan, sekalipun dalam ketidakpastian. Saya nggak tahu apa yang saat ini sedang Bapak Ibu alami. Saya tidak tahu ketidakpastian apa yang saat ini sedang Bapak Ibu perjuangkan, hadapi, gumuli. Tetapi tetap percaya sama Tuhan. Bahkan ketika itu bertentangan dengan cara kerja otak. Karena hanya di dalam Yesus, tadi kita nyanyikan, ada kepastian. Bahkan di tengah-tengah ketidakpastian, Tuhan Yesus memampukan. Kita berdoa. Kami mengingat semua yang saat ini sedang kami hadapi Bapa. Kami mengingat semua ketidakpastian yang saat ini sementara ada di depan mata kami. Lalu kami mau bilang kepadamu Bapa, kami akan menunggu. Kami akan menunggu sampai waktu itu tiba. Kami tidak akan memaksakan kehendak kami. Kami tidak akan coba-coba sesuatu yang kami tahu belum waktunya. Kami tidak akan penasaran dengan apa yang belum waktunya untuk kami tahu. Tetapi kami akan menjalani segala sesuatu yang saat ini belum nampak indahnya. Dan kami menanti dengan iman kami. Menanti sampai hujan itu turun. Kami akan tetap hidup jujur. Kami akan tetap mengasihi orang tua kami. Kami akan tetap menghadapi dunia. Kami akan tetap berusaha dan bekerja keras untuk hidup kami dan masa depan kami. Kami akan berusaha untuk menjaga kekudusan kami. Kami akan tetap percaya kepada pertolongan dari Tuhan saja. Dan sekalipun saat ini segala sesuatu terasa masih belum indah, kami mau tetap percaya kepadamu Bapa. Percaya bahwa suatu saat nanti akan datang harinya di mana kami melihat kerja keras kami tidak sia-sia, kesabaran kami tidak sia-sia, kejujuran kami tidak akan sia-sia. Perjalanan yang tidak mudah yang kami hadapi tidak akan sia-sia. Karena kalau sudah tiba waktunya, tidak ada yang dapat menyamai keindahan rencanamu dalam hidup kami. Ajari kami sabar. Ajari kami menanti dengan iman. Kami pasrahkan semua ketidakpastian hidup kami kepadamu Bapa. Yang kami yakini hanya di dalam-Mu segala kepastian itu ada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.